masih memberikan kami hidup. Itulah ada anugerah-Mu bagi kami, agar kami masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki yang salah, tetap lebih mendekatkan diri kepada-Mu, karena kami tidak tahu sampai di mana waktu kami hidup. Untuk itu biarlah waktu yang Kau berikan pada kami dan pakai untuk tetap menjaga kemuliaan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Sebelah saatnya kami akan memberitakan firman-Mu, biar Engkau pakai hamba-Mu ini, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar dari Engkau, Tuhan. Dan biar firman itu akan tertabur dan bertumbuh dalam hati jemaat-jemaat, dalam hati hamba-Mu juga. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap kita berdiri. Kita buka kitab kita yang terdapat dalam 1 Timotius 4. Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Saudara semua, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jangan orang tua menyenangkan orang kafir muda, menjadikan teladan bagi kita dalam perkataan baik, dalam sifat sekali lagi, dan kita baca dengan baku rebe, sama-sama di intonasi. 3, 2, 1. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaan. Terima kasih kerjasamanya. Silakan dulu. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Kira-kira umur Timotius pada saat ini di antara 20 sampai 30 tahun. Masih sangat muda kalau dibandingkan dengan orang-orang. Orang so di atas 50, kita so 60 lebih, membalas 80 lebih. Tapi sedangkan Timotius masih sangat muda. Paulus sudah tekankan, hendaklah engkau menjadi teladan. Bagaimana dengan orang yang tua-tua? Apakah orang saja teladan? Inilah kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Kita harus memperbaiki diri kita. Karena untuk keselamatan gratis Tuhan kasih. Cuma-cuma. Tapi untuk mengerjakan keselamatan itu ada harga yang harus dibayar. Dan kita harus menjadi teladan bagi istri, bagi suami, bagi anak, cucu, dan bagi orang sekitar. Kalau kehidupan kita sama dengan dunia ini, apa kelebihan kita? Karena kita harus menjadi suri terbuka. Dan apa kata kita mengenai, saya bagi dalam teladan ini ada perkataan, 2 tingkah laku, 3 kasih, 4 kesetiaan, 5 kesetiaan. Dia termulai dari perkataan. Apa kata Alkitab dengan perkataan? Kita baca Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sekarang pertanyaan, perkataan yang didengar oleh suami, istri, anak-anak, cucu, apakah sampai dengan ini? Atau terhebat banyak? Mungkin ada yang setengah memakai. Kalau masih seperti itu, cepat kita bertindak bertobat. Karena sebelum terang jadi teladan Tuhan sebagai sama di Maginon, apa yang harus bertanggung jawabkan pada Tuhan? Karena Tuhan itu kudus.
Jadi kalau dari perkataan kita sudah tidak dapat menjaganya, bagaimana itu lain-lain? Jadi mulai lagi. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Terus sadar. Jadi kalau sarang madu kan lomba-lomba datang berkumpul untuk merasakan kemanisan dari madu itu. Jadi apakah orang di dalam sekitar orang-orang masih bagaimana ya kalau begini? Maksudnya orang harus menjadi solusi dari apa yang ada di sekitar kita. Yang mulai dari perkataan. Dan kalau perkataan kita manis, perkataan kita sedap didengar, itu akan menjadi obat bagi tulang-tulang. Jadi orang akan sehat dengan orang. Maka kalau orang jadi biang keributan atau orang jadi sumber gosip, itu malah bikin sakit orang lain. Begini. Dengan bersama dia. Tapi kalau kita menjaga perkataan kita dan orang yang jauh-jauh istri, anak enak mendengarkan, berarti perkataan kita manis bagaikan sarang madu. Maka kalau orang berbicara 1, 2, kung anak-anak supigi atau orang koreksi, jadul salah apa di mengabal dengan koreksi dulu diri. Apa-apa perkataan kita manis seperti kata Alkitab ini, Amsal 16:4. Atau pebaku dapat terkotor ya bagi anak. Anak-anak. Jadi mulai jaga koreksi. Kalau anak-anak terlalu betah di rumah bagi orang tua. Kalau anak-anak yang terlalu betah di rumah coba orang mulai koreksi kata-kata. Dan kaki orang pasti udah kalau orang banyak mulai. Karena menurut Alkitab perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kita baca lagi Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi perkataan berkuasa. Kalau orang pandai menjaga mulut kita, pandai menjaga lidah kita, orang luput dari kesukaran. Karena kan banyak hal-hal sepele, banyak kejadian-kejadian yang memilukan, bahkan sampai orang baku pukul, ada sampai baku tikam cuma karena hal-hal sepele. Lain kali ya nggak mau orang lupa karena kita cuma di motor, dia lain kali dapat dengar tuh belakang. Nah, lain kali baju pakai begitu pakai. Karena memang itulah. Dan saya baca ini, kita masih banyak berarti kekurangan. Bagaimana kalau kita masih begini kong, susah dengan minum. Makanya kita bersyukur orang masih hidup, mulai perbaiki diri. Karena rumah kita sekarang 61. Turun 1 sampai ke 61 ini yang menentukan neraka atau surga dalam kehidupan dunia ini. Kita harus menata kehidupan ini sampai benar-benar orang dapat menuju pada cita-cita yang orang semua inginkan masuk dalam kerjaan surga. Karena kenapa? Firman Tuhan itu seperti pelita. Pelita itu rupa lampu botol. Orang kan kalau pegang lampu botol bukan lupa senter. Lampu botol, TP terang cuma 1
Itu terang dalam botol. Dan itulah yang diibaratkan firman. Jadi dalam rangka orang tidak boleh meninggalkan firman. Karena veteran hari ini sampai situ. Kalau orang sudah baca firman, so galak semua nih yang ini. Makanya orang butuh firman dan harus baca setiap hari. Karena veteran cuma 2 langkah dan orang. Kalau firman sebagai lampu sorot, sudah pada ujung sana. Oh, sana seperti begini, sana seperti ini, sana seperti ini. Tapi firman cuma sebagai pelita. Kenapa? Supaya orang hari-hari membaca firman. Supaya hari-hari orang berpegang pada Tuhan. Karena tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatur? Tuhan kan tidak bilang pada orang kiri kanan, yang petunjuk Tuhan sudah ada di sini. Jadi kalau orang tinggalkan firman, orang perjalanan pasti gelap. Kalau orang rasa-rasa kita ada di kumpulan apa ini sekarang kan, berarti kita kurang dekat firman. Cepat kembali. Dan sementara nafas kehidupan masih ada dalam kehidupan kita, cepat perbaiki diri. Satu apa? Perkataan. 2, tingkah laku. Orang baca Yunus 3 ayat 8. Yunus 3 ayat 8. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Nineve, karena di kota Nineve kehidupan orang di sana sangat bejat, penuh dengan kekerasan, penindasan, dan Tuhan sudah, kalau saya boleh pinjam, Tuhan sudah muak, so pasti udah dengan kehidupan bangsa ini. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Yunus, ngana pergi ke Nineve, kau beritakan Injil di sana. Kalau ngana sampai di sana, beritakan Injil kodor yang bertobat, kita akan membinasakan kota Nineve. Karena Tuhan serancang DP kegeraman di sana. Yunus tahu bahwa kota Nineve itu, di sana ada kejahatan, kalau mau ke sana kagak ada orang bunuh begitu. Makanya Yunus lari dari tujuan yang harusnya ke Nineve, dia berangkat ke Tarsis. Dan dalam perjalanan ke Tarsis, Tuhan goncang kapal yang ditumpangi Yunus. Akhirnya singkat cerita, orang semua tahu cerita ini kan, Yunus diangkat dan dibuang. Dan ikanlah yang menangkap Yunus. Dan 3 hari dalam ikan dia muntahkan Yunus. Di sanalah Yunus memberikan firman Tuhan, mengatakan bahwa mereka harus bertobat. Dan puji Tuhan, mereka bertobat sampai ayat ini mengatakan haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi tingkah laku kita
pilihan Tuhan. Apa berkenan atau tidak berkenan? Kalau tidak berkenan, cepat-cepat berbalik dari tingkah laku yang jahat. Yang mau tahu terhadap tingkah laku kan bukan orang lain, bukan orang sendiri. Rasa-rasa kita pilih kelakuan ini berkenan atau tidak. Dan kalau kita berbalik, orang baca Yunus ayat yang ke-10. Tadi ayat 8 sampai ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini Tuhan. Jadi kalau orang kelakuan yang tidak rubah, Tuhan tetap dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, begitu terus. Walaupun orang masuk gereja ini, tapi keluar gereja tingkah laku kita sama dengan dunia, ternyata monitor. Mau berbaliknya enggak nih orang ini. Tuhan senangkan ini malapetaka. Tapi kalau kita berbalik, batal rencana itu. Terima kasih. Orang tingkah laku kan kita boleh nilai. Karena paling orang cuma baku dapat di gereja hari Kamis, kalau di bapak-bapak hari Senin. Kalau suka juga ada kerja bakti di belakang, baku dapat. Selanjutnya kan suka masing-masing. Ya kita dapat nilai. Juga bapak-bapak dan ibu-ibu tak dapat nilai kan kalau kita bertingkah laku sebenarnya. Tapi Tuhan yang tahu. Dan kalau kita tidak berbalik dari tingkah laku kita yang jahat, Tuhan telah merancangkan malapetaka. Tapi kalau kita berbalik, dan ia pun tidak jadi melakukannya, Tuhan mengampuni kita. Habis tingkah laku apa? Kasih. Orang baca Markus 10:19 sampai 22. Coba tentang aja juntung baca ini kita dimakan Pak. Yang cocok di kaki makan. Markus 10 ayat 19 sampai 22. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. 20. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Haleluya. Kita kalau mendengar kisah pemuda yang kaya, dia melakukan aktivitas tapi bukan dengan kasih. Ini hanya sebagai peraturan yang mengikuti hukum Taurat. Sama dia sebaiknya. Tapi itu cuma rutinitas, cuma kebiasaan. Sama dengan orang ini, sama hari Minggu mesti masuk gereja. Apakah orang berangkat ke gereja ini dengan kasih? Iya, karena Tuhan mengasihi kita, makanya harus membalas kasih Tuhan. Atau cuma pergi le kong gembala lia. Kagak harus bertanya kita bikin apa. Cuman formalitas kan kita datang. Buka pintu keluar terus kita apa Tuhan berkata. Sampai dengan pemuda ini, dia sudah lakukan. Coba ulang, pelan-pelan. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, jangan rampas orang. hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah aja. Semua lengkap dia bikin, tapi tidak berdasarkan kasih.
hari Minggu datang, hari Kamis datang, kaum bapak Senin ada. Pokoknya setiap perkantoran ada aktif. Tapi tingkah laku kita tidak berubah karena tidak ada kasih. Cuma tingkah laku. Loh, banyak datang nih. Orang bilang apa? Jadi bukan takut Tuhan tapi takut kepada sesama, takut pada gembala mungkin. Mulai berubah. Harus lakukan itu berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan tak terbatas bagi kita, tanpa syarat bagi kita. Tapi ingat, janji Tuhan bersyarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakanlah anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya pada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Dia kasih pasar semua orang, seluruh dunia Dia kasih. Tapi siapa yang merespon kasih Tuhan? Coba sekarang kita baca Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Kita lihat perbedaan Zakheus dan orang muda ini. Orang muda melakukan semua perintah Tuhan, tapi tidak berdasarkan kasih. Tapi Zakheus ini benar. Dia kepala pemungut cukai yang memang harus korupsi. Karena pada zaman itu, ini pajak di daerah yang Zakheus ini, di Yeriko sekitarnya ini, dilelang. Siapa yang penawaran paling tinggi, dia yang dapat hak untuk menagih 1 tahun. Makanya, umpama kita pajak 200, Zakheus tagih 300. Mau kumpul ulang untuk tahun depan, mau baku lelang, mau baku lawan. Jadi makanya Zakheus itu dalam berkerja kan dia bilang, Tuhan kalau ada yang kutipu aku akan kembalikan 4 kali lipat. Sama orang dia tipu supaya mau dapat ulang. Tapi begitu Tuhan mampir ke rumahnya, Tuhan menjamah hatinya, kasihnya muncul. Dia tidak memandang hartanya, malah dia bagikan semuanya. Tuhan setengah dari kekayaan akan diberikan kepada orang miskin, dan separuh sisanya ini kalau ada orang yang kutipu akan dikembalikan 4 kali lipat. Mau sisa apa Pak dia? Tapi kasih telah memenuhi hatinya. Ingat orang kaya tadi, melakukan semua yang disyaratkan oleh hukum Taurat dilakukan, tapi tidak berdasarkan kasih. Makanya hatinya ada dalam hartanya. Saya pernah baca satu cerita bagaimana harta ini kejam. Di Singapura ada konglomerat yang ada banyak perusahaan. Tiba-tiba istrinya meninggal. Karena yang merintis usaha ini dari bawah dan dia dan istrinya, setelah istrinya meninggal dia merasa hampa. Mau bikin apa? Harta banyak begini kok kita sendiri. Jadi untuk menjalankan semua bisnis aktivitas ini, dia wariskan kepada anaknya. Terus dinotaris apa semua. Akhirnya sekarang anaknya menjadi hak sepenuhnya atas perusahaannya dan dia tinggal bersama anaknya. Tapi istri anaknya ini, menantunya, ostok begitu, memanasi suaminya, sehingga bapak ini yang konglomerat ini diusir dari rumah dan menjadi gelandangan. Dan Lee Kuan Yew waktu itu kenal orang ini. Ini biasa di rapat-rapat penting, karena ini orang hebat. Kenapa jadi begini? Enggak, tanya orang itu baca cerita, tahu no cerita ini. Dia bilang sekarang pulang, kita bawa penganak ke notaris, cabut semua dulu.
batalkan untuk akte notaris pasalmu. Ngana hidup dulu dengan kekayaanmu ini, dan peraturan itu muncul tidak ada anak yang bisa mengambil harta orang tuanya sebelum mereka dua-dua ini meninggal. Ini jahatnya harta. Kalau hati kita tertanam di harta, enter anak berusaha orang tua. Kalau Yesus menguasai hati kita, yang dulu kubanggakan, sekarang kuanggap sampah. Kasih kesetiaan. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Haleluya. Lihat kesetiaan Ayub. Ayub adalah orang terkaya di sebelah timur, atau di kekayaan, pokoknya beribu-ribu, dan ada orang lebih kaya dari Ayub di bagian timur ini. Dan karena iblis meminta supaya bagaimana untuk menguji Ayub, maka Tuhan luaskan. Dan terjadilah seperti yang kita baca tadi. Hartanya habis, anaknya habis, dan dia mendapat penyakit bisul dan telak kaki sampai kepala. Akhirnya istrinya bilang, nana masih sembah anak Allah yang bikin pangana bagi. Dan ayatnya yang timbul, engkau seperti perempuan gila. Engkau hanya mau menerima apa yang baik dan tidak mau menerima perintah. Dan kesetiaan ini juga dipraktekkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Nyata tuh api sudah buka mata, tapi kesetiaan mereka tidak boleh. Dan kita tahu cerita, karena kesetiaannya Tuhan memulihkannya. Yang memang berusaha kaya, Tuhan ganti 2 kali lipat. Anak-anaknya tercantik di daerah itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi api. Yang kasih keluar pas Sadrak, Mesak, Abednego dari api satu. Yang kasih keluar dari api Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Nebukadnezar. Tapi dalam api Tuhan menemani. Jadi orang jangan cepat-cepat keluar dari masalah mengambil jalan tinggi, tapi hasil jelek. Masalah ini akan tetap menimpa kita karena kita keluar sebelum waktunya. Yang mengeluarkan Yusuf dari penjara juga kan Firaun. Karena setelah dengar dari tukang roti, ada orang yang dapat mengartikan mimpi. Siapa dia? Ada yang masih di penjara, saya keluar. Tapi dalam penjara Tuhan menemani Yusuf. Jadi kalau kita dalam kesulitan, ingat sampai di mana Tuhan. Yang penting beserta Tuhan. Karena bayang-bayang maut hanya tanpa lewat. Orang harus merasakan supaya orang ada kesaksian bagi orang lain. Dalam kesusahan, dalam kegetiran, Tuhan tetap menyertai. Sehingga sekarang aku berdiri dan kuat karena Tuhan bersama. 1 Samuel 30 ayat 6. Ini masih dalam kesetiaan. Dan laut sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berhati masing-masing dari anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah
Ini peristiwa di Siklag. Bagaimana setelah Daud diperintahkan pulang untuk membalik dengan karena orang Filistin akan berperang lagi dan mereka tidak mau Daud ikut karena takut dan kakek Daud ini berkhianat. Jadi Daud dikeluarkan dari pasukan suruh pulang. Sampai di Siklag DP anak, DP maitua, DP harta, semua ini yang ikut pada hutan ada 600 orang. Semua DP istri, anak, semua DP harta telah dijarah. Akhirnya bilang, Daud, lantarannya bawa 4 orang ke sana, 4 orang pe anak-anak, 4 orang pe istri, 4 orang pe harta hilang. Sekarang anak, dosa pengubah-pengubah. Nah, Daud merasa sangat terpilih. Tapi apa yang dia lakukan Daud? Dia lebih menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud begitu setia. Jadi kalau orang terhimpit dengan masalah, tambahkan kepercayaan. Lebih masalah, lebih tambah. Pastikan kita keluar sebagai pemenang. Sekarang kesekian. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Semua tingkah laku, setia, semua dari hati. Makanya Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari itulah terpancar kehidupan. Jadi bereskan orang di hati. Akar pahit, dendam, amarah, apa semuanya keluarkan. Karena itu hanya membawa kita dalam kehancuran. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amsal 22 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat terhadap. Haleluya. Orang yang menjaga kesetiaan menjadi sahabat teraja. Jadi kalau ada orang yang merendahkan kita, ada orang yang menyepelekan kita, ada orang yang berhenti kepada kita, sabar saja. Mereka berhenti kita karena kita sahabat teraja. Amin, firman Tuhan. Dan berdasarkan keimanan